Anda bersama Kartina FM Jepara siang hari ini. Dan saatnya kita akan ikuti dia ilegal. Ke Mas Bayu, Anda bisa berpartisipasi dalam dialog interaktif siang hari ini di 591290, SMS dan WhatsApp di 081325050387, dan Anda bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui akun Facebook Kartini dan juga di live Facebook Kartini siang hari ini. Akan ada door prize cantik buat Anda yang beruntung. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Si. Larang kabeh, pekerja doleran berhenti. Ada apa toh bos? Tiba-tiba kok disuruh berhenti? Tojo kakian ngomong. Ada petugas bea cukai datang. Ayo, pintunya ditutup. Cepet. Ayo pintunya. Bapak-bapak, entar dulu. Jangan ditutup, saya tak masuk. Boleh kan? Nggak boleh. Jangan masuk. Sebentar, saya tak tanya. Bosnya yang mana ini? Kalau ibu petugas tanya, saya ini bosnya. Gini loh Pak Bos rokok ilegal, kami nggak ngelarang sampean untuk berusaha, bekerja, apalagi memperkerjakan banyak orang untuk membuat rokok. Boleh Pak. Makanya saya ini juga ngerumati kendile wong akeh, ngurusi ekonominya orang banyak, pekerja saya juga banyak. Ada usaha ngene gak entuk, ngono gak entuk. Mbok kon mangan opo? Usaha silahkan, tapi yang sesuai aturan, apalagi membuat rokok. Coba lihat ada pita cukainya nggak? Alah kakean ribut enek pita cukai harang. Alah. Jelas sampean memproduksi rokok ilegal alias rokok bodong. Maaf, terpaksa gudang saya segel, rokok saya sita. Sampean harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Maaf Bu petugas, ini ada jatah loh buat sampean. Mau nyuap ya? Tidak ada jatah-jatahan. Ampun Bu petugas, kita damai saja ya. Tidak ada ampun, tidak ada damai. Hukum harus ditegakkan. Rokok ilegal harus digempur. Sudah seringkali diperingatkan, memproduksi rokok tanpa pita cukai atau memakai pita cukai palsu adalah perbuatan melanggar hukum. Stop rokok ilegal, gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Jepara dan Radio Kartini FM 94,2 Jepara. Baik, Kawas Bayu, segera dialog cukai siang hari ini akan dipandu sepenuhnya oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara, Pak Arif Darmawan. Kami persilakan Pak Arif. Terima kasih rekan Asya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Mas Mbak Yu, salam sehat. Jumpa lagi dengan kami kali ini masih di dialog tentang cukai, gempur rokok ilegal. Tadi di pembukaan rekan saya Nasa sudah memutar beberapa jingle atau iklan tentang pentingnya kita mencegah penyebaran rokok ilegal. Nah, terkait dengan dialog itu di studio telah hadir bersama kita yang pertama Bapak Moh Arif Setionugroho, beliau adalah Kepala Kantor Bea Cukai Kudus. Assalamualaikum, selamat siang Pak Arif. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Arif. Ya, namanya sama-sama Arif ya Pak. Juga hadir bersama kita Bu Ayu Agung, beliau adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jepara. Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam Pak Arif. Alhamdulillah. Yang sangat mengesankan dari Bu Kajari ini, beliau selalu semangat dalam setiap kesempatan. Ini nanti kita ngobrol lebih jauh apa resep beliau sehingga ini auranya senantiasa bersemangat ini. Di acara apapun beliau selalu berusaha hadir secara pribadi, jarang diwakilkan. Terima kasih Bu Kajari. Iya, Pak. Juga hadir Pak Diar Susanto, beliau ini asisten 2 Sekda Jepara. Dalam kesempatan ini mewakili Pak Bupati yang berhalangan hadir bersama kita. Assalamualaikum, selamat siang Pak Diar. Waalaikumsalam Pak Arif. Ini juga salam untuk warga masyarakat Jepara dari Pak Bupati. Waalaikumsalam. Dan ini beliau mohon izin kami yang diutus mewakili. Salamnya tersampaikan Pak As. Juga hadir Bu Kabak
Perekonomian Seda Kabupaten Jepara, Bu Siti Nurjana. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam Pak Arief, terima kasih sudah diberi kesempatan. Ini kan dari Bu Nurjana yang memberi kesempatan kami. Dananya yang gelontorkan kami ya. Terima kasih Bu Kabak. Baik, yang pertama ke Pak Arief, Kepala Kantor Bea Cukai Kudus Pak. Sesuai dengan tema dialog kita siang hari ini soal gempur rokok ilegal. Mungkin yang pertama yang perlu dipahamkan dulu kepada Kang Mas Mbak Yu, pendengar Radio Kartini, Pak Arief, sebenarnya definisi atau pengertian rokok ilegal itu seperti apa sih Pak? Kenapa ada sebutan rokok ilegal ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Para pendengar sekalian, bahwa memang rokok ini adalah salah satu barang kena cukai ya Pak ya. Barang kena cukai yang kita tahu bahwa cukai ini adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang mempunyai karakteristik tertentu yang karena karakteristiknya itu perlu dibatasi konsumsinya. Jadi kita tahu bahwa rokok ini memang ada merugikan kesehatan. Oleh karena itu dia perlu dibatasi. Nah, instrumen pembatasannya itu dengan mengenakan cukai, Pak. Jadi dengan mengenakan cukai, harapannya dengan menambah harganya itu, artinya dengan mengenakan cukai kan harganya menjadi lebih mahal, kan begitu. Sehingga tidak semua orang bisa membelinya. Harapannya kan seperti itu. Jadi gambarannya Pak, dari rokok yang kita beli, misalnya harga berapalah 20.000 ya, itu hampir 60%-nya itu adalah untuk membayar cukai Pak. Nah itu sehingga dia juga menjadi cukai akhirnya, karena instrumennya dengan memungut cukai, akhirnya cukai ini juga merupakan instrumen untuk penerimaan negara Pak. Untuk penerimaan negara. Ini cukup signifikan juga ya Pak ya. Jadi sebagai gambarannya Pak, untuk di tahun 2019 itu 165 triliun secara nasional Pak. Luar biasa nih ya Pak. Di 2020 176 triliun dan 2022 21 itu semakin meningkat Pak. Jadi dan ini sangat menyumbang APBN begitu. Nah, sehingga disinilah perlunya kita melakukan gempur rokok ilegal. Nah, bagaimana membedakan rokok legal dengan ilegal? Jadi rokok yang legal itu tanda pelunasan cukainya itu dengan dilekati pita cukai. Dilekati pita cukai. Nah, berarti yang ilegal itu ya pertama yang tidak ada pita cukainya. Kemudian atau juga dia dilekati pita cukai yang palsu. Ada juga Pak yang pita cukai itu dipalsukan, kemudian ditempelkan seolah-olah itu asli. Nah, itu juga ilegal karena dia tidak membayar, artinya karena dia palsu itu tidak membayar cukai itu tadi. Kemudian juga ada yang bekas Pak, jadi sudah dipakai, dikeletek pelan-pelan kemudian tempel lagi. Nah berarti kan bayarnya sekali. Dipakai 2 kali dan sebagainya. Ini juga ilegal. Di samping itu juga selain itu juga ada salah tempel ya, yang seharusnya untuk SKT ditempelkan di SKM, kemudian salah personalisasi. Jadi artinya kalau pita cukai itu untuk pabrik golongan 2 ke bawah itu dia ada personalisasi. Dia hanya bisa ditempelkan di rokoknya di pabrik tersebut, tidak bisa ditempel di pabrik yang lain. Nah ini kalau salah personalisasi ini berarti juga merupakan pelanggaran. Jadi itu kira-kira itu Pak, apa namanya bedanya yang legal dengan ilegal. Intinya yang legal itu pakai pita cukai yang asli. Selain itu ilegal. Baik Pak Arief, terima kasih penjelasannya sudah cukup gamblang. Kita mempunyai pemahaman tentang cukai.
Di samping tadi Pak Arif juga menjelaskan soal kontribusi yang sangat besar dari cukai ini untuk APBN. Nah, sehingga dari cukai ini kita mengenal DBHJHT, dana bagi hasil cukai tembakau ya. Nah, terkait dengan ini mungkin minta penjelasan dari Bukalapak Perekonomian tentang DBHJHT itu apa sih, Bu? Terima kasih Pak Arif. Jadi seperti mungkin melanjutkan dari apa yang disampaikan dari Bea Cukai, ya. dari DBHJHT. Saya kira ini sekarang ini baru trennya ya di lingkungan merokok ini. Ternyata ya, ternyata ini menyumbang negara yang tadi 60% ya. Jadi dana DBHJHT itu perkepanjangan dari dana bagi hasil cukai tembakau. Ini merupakan dana dari APBN yang daerah diberikan bagi hasil. Namun ini melalui provinsi. Ya, jadi provinsi, kemudian dari provinsi itu disalurkan ke kabupaten-kabupaten, sehingga pembagiannya proporsional. Ini sudah dikaji dari provinsi berapa itu yang di masing-masing kabupaten. Memang yang terbesar ya yang terkait langsung, misalnya seperti Kudus itu kan itu tinggi. Ya memang produsen besar ya. Cuman untuk satu Jawa Tengah ini semua kebagian. Ini kebijakan dari Pak Gubernur. Meskipun daerahnya mungkin tidak penghasil rokok tembakau misalnya. Jadi misalnya kalau di sini misalnya Jawa Tengah itu seperti Karanganyar itu kan dari, tapi tetap dapat. Ya. Dengan asumsi itu mungkin warganya juga menjadi penyumbang pembeli rokok. Tidak kan pasti ada yang merokok. Baik. Ya, itu Pak. Mbak Nurjanah matur nuwun penjelasannya. Ke Pak Diar ini Pak Asdua. Pak, bagaimana sih Pak kebijakan Pemkab Jepara ini tentang penyaluran dan pemanfaatan DBHJ tadi Pak di Jepara? Terima kasih Mas Arif. Jadi ini terkoneksi dengan Pak Arif juga dari Bea Cukai. Pernyataan awal dari saya, jangan bangga para perokok begitu. Tapi yang diharapkan mereka harus bisa arif dan bijaksana dalam rangka mengkonsumsi ini. Kami sampaikan ini mau tidak mau hasil cukai tembakau ini sangat-sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mendongkrak anggaran pendapatan belanja negara. Ini breakdown sampai ke APBD. Yang di sana jelas ada satu frame peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Regulasi inilah yang nanti akan dijadikan hour-hour atau pegangan dalam rangka mengoperasionalkan DBHJT ini. Jadi DBHJHT. Jadi dalam rangka ini untuk Kabupaten Jepara ini juga sangat terbantu. Mau tidak mau ada hal-hal yang secara positif bisa disumbangsihkan kepada dinamisasi progres pembangunan di Kabupaten Jepara. Jadi untuk Kabupaten Jepara ini kalau tidak salah kami sampaikan sekitar untuk dana bagi hasil ini ada 9,3 miliar untuk tahun 2022. Peruntukannya jelas di sana sudah kita juga menyesuaikan dengan tadi regulasi yang ada dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ini ada di bidang kesehatan, kemudian kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum itu sendiri. Karena di sana juga cukup intens. Termasuk ada alokasi untuk pendidikan juga di situ ya Pak? Ada ya. Jadi dengan pengertian ini ada komposisi yang ada di sini, sehingga nanti harapannya secara keseluruhan ini juga tadi kami sampaikan untuk bisa memberikan support, walaupun ini hanya salah satu pojok sektor yang ada di belanja daerah Kabupaten Jepara. Ini yang menjadi hal yang terpenting yang harus kita cermati dan kita sikapi, sehingga untuk mengoptimalkan ini memang mau tidak mau DBHJHT ini juga sangat berpengaruh pada APBD di Kabupaten Jepara. Demikian Pak Arif. Pak Diar matur nuwun. Ke Bu Kajari ini Bu. Saya sering terkesan itu seperti pandangan Bu Kajari ini biasa melihat satu objek atau satu kejadian ada
kajian filosofisnya gitu. Tentang rokok ilegal ini mungkin ada kajian pandangan filosofis Bu Ayu. Kenapa kita jangan mungkin membeli atau mengkonsumsi rokok ilegal ini, Bu? Iya, begini Pak Arief. Ini sebenarnya kalau rokok ilegal ini kan ada tindak pidananya ini kan ya Pak ya. Nah, sebenarnya apa namanya kalau yang untuk yang di dalam undang-undang tentang cukai ya 39/2007 itu kan jelas ketentuan pidananya. Yang pasal 54 misalnya siapa yang menawarkan, menjual ya kan dihukumnya 1 sampai 5 tahun, dendanya 2 sampai 5 kali cukainya. Nah, seperti itu ya. Tapi kejahatan apapun juga tidak hanya tentang rokok ilegal ini, semuanya itu kan buktinya masih banyak dilakukan. Coba kita pergi ke rutan-rutan dan lapas-lapas, itu rata-rata mereka sudah over kapasitas. Mending overnya sedikit. Ini kadang-kadang sudah melebihi, overloadnya tuh sampai 2 kali lipat. Iya kan? Misalnya kapasitasnya 1.000 yang ada sampai 2.500. Nah, soalnya kan udah banyak sekali. Nah, ini kenapa sebenarnya walaupun ada ketentuan pidananya, tapi masih ada aja yang melanggar. Ini karena hati nuraninya tidak terketuk ini. Tidak terketuk hati nuraninya ya. Sebenarnya kalau hati nuraninya terketuk, nah sekarang rokok ilegal. Sebenarnya rokok sendiri itu berbahaya buat kesehatan. Ya kita semua tahu tadi Bapak Pak Arief dari Bea Cukai kan tadi mengatakan sebenarnya itu jangan juga dari Bapak asisten 2 jangan bangga lah jadi perokok. Iya kan? Rokok ilegal, rokok yang ilegal dan rokok legal ya. Sebenarnya rokok yang maksudnya yang tidak ilegal pun juga itu kenapa? Sama-sama. Kenapa dikasih cukai? Diberikan cukai ada filosofisnya juga. Ini barang ini kan terbatas, diawasi peredarannya. Ya kan beda dengan kita beli pisang goreng gitu kan gak ada cukai. Nah, ini memang karena dia ini barang-barang yang memang terbatas peredarannya diawasi. Nah, ini sebenarnya rokoknya saja sudah berpotensi untuk merusak kesehatan. Apalagi yang ilegal. Kita memasukkan zat-zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh saja itu kita sudah menzalimi diri sendiri loh. Makanya kita kan berusaha untuk hidup sehat, makan tuh semuanya 4 sehat 5 sempurna supaya kita ini tetap karunia dari Allah ini tetap terjaga dengan baik. Yang tidak bermanfaat aja kita singkirkan, kita jauhkan. Apalagi yang membawa racun gitu dalam tubuh. Nah itu kan nanti menjadikan tubuh kita sakit. Kalau semua orang berpikir, wah ini rokok ilegal ini yang legal saja ini masih berpotensi membawa penyakit, apalagi yang ilegal. Yang komposisinya mungkin nggak tahu itu nggak jelas. Komposisinya dari mana itu bahannya dari mana. Tapi orang-orang kan kemarin seperti kita misalnya pas kita sosialisasi ke berbagai ada 3 desa ya. Nah itu kan mereka tuh bilang wah ya harganya murah. Lah memang harganya murah. Tapi apa itu yang kita masukkan ke dalam efeknya. Berarti kita kan menzalimi diri sendiri. Nah, kalau semua orang sudah berpikir jangan kita masukkan zat-zat yang tidak bermanfaat bahkan beracun ke tubuh kita karena itu menzalimi diri kita sendiri, berarti kita merusak kenikmatan dari Tuhan Allah yang kuasa gitu kan, pasti tidak ada lagi yang mau melakukan membelinya. Kemudian juga yang memproduksinya, yang menawarkannya, yang menjualnya itu kan berarti menjerumuskan orang banyak ya. Nah, kalau kita sudah punya rasa seperti itu, ini kan berarti integritasnya tinggi nih ya kan sebenarnya kan memang dia tidak mau karena tadi memang tidak membawa kemanfaatan, bisa menimbulkan penyakit. Ini saya rasa pasti nanti tidak ada lagi yang memang mau membelinya, mau memproduksinya. Jadi hati nurani tadi. Karena kejahatan apapun juga dari hati nurani. Lah buktinya hukuman mati pun juga misalnya kan diberikan masih ada aja yang melanggar. Nah seperti itu hukuman berat-berat juga masih ini kan tidak terketuk hati nuraninya. Makanya tadi masyarakat tolong dong jangan kita merusak diri kita sendiri dengan hal-hal yang berbahaya buat kesehatan kita. Seperti itu Pak Arief. Luar biasa. Ini saya mau kasih aplaus untuk Bu Kajari. Ya, Kang Mas Bayu. Ini apa yang disampaikan Bu Kajari patut menjadi renungan kita bersama soal jangan menzalimi diri kita sendiri dan aspek-aspek lain yang bisa menjadi satu pemahaman kita bersama. Saya masih ingin melanjutkan, tapi mungkin Nasya,
masih sudah adakah yang pengen mungkin berinteraksi dengan kita? Oh ya Nasya, ada door prize nggak di dialog kali ini? Benar, ini ada door prize banyak sekali Pak Arief. Oh oke. Ada payung, ada juga dari Bea Cukai Kudus. Oh terima kasih. Nggak ada ruginya deh Kak Mas Mbak yang ada di rumah untuk gabung barengan kita. Oke, sip. Ya. Sudah ada yang mau bergabung, mungkin bisa dibacakan WA atau mungkin telepon. Baik, nah Ya. ini pertama dari Mas Lukmanul yang ada di Troso. Lukmanu. Lukmanul yang Ya, ada di oke. Troso. Yang mau saya tanyakan nih Pak, padahal dari dulu kala itu kan sudah berulang kali dihimbau begitu untuk tidak membuat rokok ilegal. Kenapa sih kok sampai sekarang sepertinya masih ada juga? Ih, gemes deh. Harusnya diarahkan dari hati ke hati supaya mau bikin atau produksi rokok yang resmi. Apa mungkin sih Pak untuk memakai cukainya itu harganya mahal? Itu dari Mas Lukmanul yang ada di Troso yang pertama. Atau pertama dulu, biar Pertama dulu mau direspon ya. dijawab oleh Pak Arief dari Bea Cukai ini Pak. Yang menarik dari hati ke hati ini Pak Arief. Nah metode seperti apa yang sudah dijalankan oleh Bea Cukai dalam hal ini Kudus untuk mungkin memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha rokok, untuk memproduksi rokok yang legal ini Pak. Baik, terima kasih Pak Arief. Ini memang pertanyaan yang sangat bagus sekali karena begini Pak, kita memang dari tahun ke tahun itu selalu menghimbau dan kemudian juga melakukan penindakan ya. Dan dalam setahun ini banyak sekali yang kita tindak ini. Di wilayah Bea Cukai Kudus ya Pak? Cukai Kudus. Itu mencakup mana saja Pak? Kabupaten Kudus, kemudian Jepara, Pati, Rembang, dan Blora, Pak. Oh, dan terus terang, Pati ya, Pak? Iya, betul. Dan memang mayoritas terus terang memang pelanggaran itu ada di Jepara, Pak. Termasuk daerah merah ini. Nah, ini kenapa memang ini terus-menerus walaupun sudah kita lakukan penindakan dan juga kita lakukan penyuluhan, himbauan ya, Pak ya. Karena memang yang pertama memang ini suatu yang menarik, ada insentif maksud saya. Karena gini Pak, itu seperti saya sampaikan di awal tadi, pita cukai itu harganya hampir 60% dari harga rokok itu, sehingga ada disparitas harga kan Pak, antara yang nggak bayar cukai dengan yang 60% bayar. Tadi ya Pak? 60% tadi, maka itu cukup menarik buat mereka. Ada gap yang cukup tinggi. Itu memang termasuk hal yang diperhitungkan dalam kita menyusun kebijakan tarif. Nah, apa yang kemudian dilakukan Bea Cukai selain daripada yang penindakan dan penyuluhan, kita memang akhirnya juga melakukan evaluasi terhadap ini, dan betul Pak, kita sudah mulai melakukan cara-cara yang seperti yang tadi menyentuh ke hati itu Pak. Lebih persuasif. Misalnya kita juga mulai melaksanakan sosialisasi itu tidak hanya metodenya tatap muka seperti orang rapat gitu ya, enggak. Kita sudah mulai dengan dibantu dengan DBHCHT itu tadi melalui wayangan misalnya, melalui media-media yang kesenian daerah. Kemudian Pak juga salah satu cara untuk mengurangi rokok ilegal ini juga memberikan saluran Pak. Artinya mungkin mereka kesulitan selama ini untuk bisa legal. Nah, kita antara lain dengan pembentukan KIHT itu adalah sebetulnya tujuannya kawasan industri hasil tembakau. Ini adalah sarana untuk mengajak teman-teman yang selama ini mungkin ilegal, tapi sebetulnya di dalam hatinya itu ada niat Pak untuk menjadi legal, tapi kok angel. Nah, ini kita permudah. Atau mungkin kalau ada kesulitan di bidang perizinan juga mungkin bisa Nah itu Pak, dengan KIHT ini harapannya teman-teman yang masih membuat rokok secara ilegal ini bisa menjadi legal untuk masuk di KIHT itu Pak, dengan syarat-syarat yang dipermudah. Baik. Pak Arief luar biasa. Ke Pak
Bupati yang kali ini diwakili Pak Asdua ini, Pak Dian. Tadi disampaikan Pak Kepala Bea Cukai Kudus Pak bahwa Jepara ini masuk kategori daerah zona merah. Nah ini mungkin kebijakan strategi apa yang diambil oleh Pemkab Jepara mungkin untuk menekan penyebaran rokok ilegal ini Pak, biar tidak tambah marah di Jepara ini Pak Dian. Ya. Terima kasih Mas Arif. Sebetulnya simpel jawabannya Pak. Ya. Statement dari buka jari tadi. dari hati nurani itu yang betul-betul memang bisa apa? Kita berpikirnya sudah ke alamiah di sana. Ya, paling tidak kalau sudah kita berpikir ke sana, kita ada dua hal preventif dan semi represif. Preventifnya memang kita ada sosialisasi, kemudian rutin hari ini kita seperti ini. Juga kegiatan sosialisasi ya Pak. Kita ketemu dengan warga masyarakat, kemudian lewat media sosial, sampai tadi dengan kearifan lokal, kultur budaya dan sebagainya, wayangan dan sebagainya. Kemudian yang semi represif yang kami maksudkan, kita ada satgas ya, Bu Kabak Perekonomian, yang di sana ada terdiri dari Kodim, Polres, Kejaksaan Negeri, kemudian Satpol PP Damkar, juga dari Cukai dan kita di sisi Pemda. Jadi ini kita membantu untuk nanti sampai ke penegakannya. Nah, dari sisi ini kita juga melakukan proses-proses represif, tapi dalam rangka untuk backup ikut membantu dalam penegakan ini. Demikian Pak Arif. Pak Diar, terima kasih. Nasya, saya ingin door prize yang disediakan dalam sosialisasi ini terbagi habis. Maka untuk itu disapa lagi yang sudah masuk. Kan memang sudah banyak sekali. Aku lanjutkan ya ini Pak Arif ya. Ada dari Mbah Bahar yang ada di Margoyoso. Mbah Bahar, wah Margoyoso ini termasuk daerah ini. Zona merah ya. Kalinyamatan. Ini katanya Pak, topik ekstrim banget untuk aku dengar siang hari ini. Topik ekstrim ya? Iya, karena gempur rokok ilegal. Tak apa, agar lebih menarik memang. Sebenarnya tanpa kita gempur pun akan sirna dan hilang dengan sendirinya. Kalau mereka itu diberikan penyuluhan, bimbingan, petunjuk, dan kemudahan dalam perizinan sehingga tidak ada lagi rokok ilegal yang sangat membahayakan bagi kesehatan. Mbak Bahar dan yang ada di Margoyoso. Kemudian ada Bondas Wongkerso mau nanya kenapa sih cukai rokok itu harganya selalu naik setiap hari? Ini kalau kaum bapak-bapak memang ini ya penting begitu. Silakan Pak Arif. Iya, ini lagi-lagi saya pengen mendapat pencerahan dari buka jari soal topiknya kok ekstrim katanya Bu. Apa bener ini? Gempur kok ilegal. Iya, istilah gempur ini ya memang kan ini kan namanya gempur. Gempur tuh memang untuk memberi penekanan. Memberi penekanan. Maksudnya kita semuanya ini bersatu padu kan, bersinergi baik dengan instansi terkait, ini ada Bea Cukai, Kejaksaan, kemudian dari Pemda. Nah, kita ini bersatu padu. Gempur tuh mestinya memang kita menghilangkan, maksudnya menghilangkan rokok ilegal ini. Nah, itu saya gempur tuh seperti itu. Jadi supaya bersemangat semuanya. Nah, ini kan cara-caranya tadi udah jelaskan juga oleh Bapak Kepala Bea Cukai, Pak Asisten 2. Kita kan cara-caranya ada yang preventif, ada yang represif. Represif kan sudah ya Pak ya, kita sidangkan ini perkara-perkaranya. Makanya tadi ini perkara ada terus. Ada terus ini kan. Setiap bulan itu ada aja ya Pak ya. Nah, seperti itu. Ini kan berarti kan kita sudah memang melakukan penindakan. Kemudian juga kita melakukan operasi bersama ya Pak ya untuk melakukan ini kan ada juga yang seperti itu tadi ya Bu ya. Nah, ini kemudian untuk yang preventif. Nah, yang preventif ini kan yang pencegahan. Nah, seperti ini. Ya kita memang sosialisasi, kita terjun langsung ke masyarakat. Yang tadi saya katakan tadi kalau katanya dari hati-hati itu mengetuk hati nuraninya itu tadi. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa bulan yang lalu kami juga memberikan sosialisasi juga agar memang para
pengusaha-pengusaha rokok ini kan katanya nanti akan membuat kawasan industri itu ya Bu ya. Nah seperti itu. Jadi supaya mereka mau difasilitasi gitu. Sampai kita pun juga turun tangan di sana. Waktu itu ada dinas perindustrian ya. Nah ini memang nanti kita akan di Jepara juga akan dibuat tuh. Tapi nanti ini ya Pak ya malu dirintis ya Bu ya seperti itu. Nah ini supaya itu tadi. Supaya tadi memberikan semangat kepada para pengusahanya juga bahwa nanti akan di sana itu ada diberi kemudahan ya Pak ya mengenai bea cukai segala. Jadi kita nggak henti-hentinya ini, nggak bosan-bosan nih kita semangat juga ini, bukan hanya memberikan semangat kepada masyarakat terus kitanya nggak ngapa-ngapain, tidak, kita juga gempur ini ya, kita juga semuanya bergerak bersama seperti itu. Gempur maksudnya seperti itu Pak Arif. Semangat dan bersatu padu ya, bersatu padu, bersinergi karena tidak ada yang bisa kerja sendiri sekarang, semuanya keroyokan bersama-sama seperti itu. Ya. Baik, Bu Kajeri matur nuwun. Ini ke Pak Arif, Bea Cukai Kudus. Pertanyaan dari siapa tadi ya Nasa soal kenapa Wong Kerso ya? Kenapa cukai selalu naik? Tapi enggak tiap hari kalau kalau naik terus pilihannya ke rokok ilegal jadi. Jangan Pak. Jadi memang perlu kita sadari juga bahwa dimensi cukai ini tidak hanya masalah penerimaan negara saja sebetulnya, tapi yang pertama itu memang kesehatan ya Pak ya. Jadi kenapa ini naik terus? Bahkan kita pernah dengar ya Pak ya, bahwa rokok harganya mau 50.000 kan, berapa tahun yang lalu pernah itu ya. Nah ini memang kalau kita hanya memandang dimensi kesehatan saja itu sebetulnya sudah jauh lebih tinggi karena memang maunya kalau dari kesehatan ini maunya rokok dibikin mahal. Kalau kita lihat di negara-negara lain tuh bahkan sudah jauh lebih mahal. Tapi kalau di Indonesia ini tidak. Kita juga melihat di situ ada dimensi misalnya dari pabrikan sendiri. Itu juga punya kepentingan karena di situ kita juga lihat banyak sekali buruh yang terlibat di situ. Serapan tenaga kerja. Sehingga kalau kita begitu naikkan langsung tinggi yang juga frontal pasti nanti buruhnya pada nggak kerja. Nah ini memang tetap mau nggak mau tetap setiap tahun hampir setiap tahun lah itu tarif naik, tapi tetap memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi tidak serta-merta ini kalau dibanding dengan negara lain kita harga rokok ini masih jauh lebih murah Pak. Jadi dan memang kita perlu sadari itu dimensinya juga ada dimensi kesehatan itu Pak tadi yang menuntut bahwa rokok ini harus terus dimahalin karena preferensi rokok itu juga semakin meningkat bahkan walaupun harganya dinaikkan pun tetap orang-orang masih tetap merokok sehingga tetap dituntut untuk naik terus. Ya ini saya barusan dapat WA dari teman saya ini warga tahunan. Suami saya ini perokok tapi perokok legal, jadi dia menjadi penyumbang untuk pendapatan negara. Berarti kalau gitu sah saja ya Pak ya? Artinya boleh merokok tapi rokok yang legal gitu ya? Setuju ya? Sangat setuju. Baik Nasa, dilanjut lagi mungkin biar kita tuntas ini. Saya beruntung menjadi istri perokok karena juga menyumbang juga. Baik, ini ada dari Dama yang dari Bang Sri. Untuk anggaran 9,2 M DBHCHT itu digunakan untuk apa saja sih Pak sebenarnya? Apakah masyarakat bisa mengajukan permohonan untuk penggunaan anggaran tersebut? Kemudian apakah ada dampaknya dengan disosialisasikan DBHCHT seperti ini? Untuk memberikan efek jerah pelaku pengusaha rokok ilegal. Terus kalau sudah sosialisasi seperti ini, apakah ada penurunan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara? Berapa persen katanya? Pak Asisten? Oke, siap. Pak Arif, matur nuwun. Jadi kami tadi sampaikan, dari siapa tadi Mbak? Dama yang ada di Bang Sri. Dama yang ada di Bang Sri. Jadi, komposisinya kami sampaikan 100% ini 40% untuk kesehatan. Di sana support untuk layanan kesehatan. Yang jelas kemudian 50% dari 30% ke arah bantuan langsung tunai memang ini berproses juga. Kemudian yang
20% ini ke arah peningkatan keterampilan kerja. Jadi ini support untuk rekan-rekan yang ada di UMKM dan sejenisnya ini untuk bisa mendapatkan satu keterampilan yang lebih untuk bisa meningkatkan pendapatannya lewat kegiatan di UMKM ini. Kemudian yang 10% ini untuk penegakan hukum. Saya yakin bahwa ada satu nilai positif pada saat ini bergerak. Ini bergerak. Hari ini pun misalnya kalau boleh dirasakan kita ketemu, kita menyapa, kita jagong dengan warga masyarakat Jepara. Sekarang ada hal-hal yang bisa berpikir penambahan ke arah positif untuk bisa berpikir rokok iki ilegal apa ora. Jadi ilegal berarti ora bener. Ilegal bener jelas seperti itu. Sehingga ada pemikiran juga di sana bahwa kegiatan yang dilaksanakan dengan support DPHCHT yang ada di APBD Kabupaten Jepara ini, saya yakin tetap ada peningkatannya dalam rangka untuk bisa memberikan dampak ataupun kemanfaatan untuk dinamisasi Kabupaten Jepara. Demikian Pak Arif, matur nuwun. Pak Diar, matur nuwun. Bu Kabak, ada yang mau ditambahkan? Menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan dari Pak Asisten 2, bahwa memang benar dari aturan yang menurut PMK kita harus mengacu sesuai aturan dengan komposisi tersebut. Di samping itu juga di BHCT ini ada komposisi juga terkait dengan kriteria, yaitu peningkatan untuk kualitas bahan baku dalam industri rokok. Kemudian pembinaan di bidang industri. Kemudian ada juga terkait lingkungan sosial. Kemudian di samping itu pemberantasan barang yang kena cukai. Nah, di antaranya ini tadi yang kemarin sudah berjalan baik dari provinsi bersinergi dengan kabupaten, itu kita didampingi dari Satpol, dan termasuk penegakan hukum yang hari ini kita laksanakan. Jadi sebetulnya memang penggunaan ini semakin kita sadar diri dari hati ke hati tadi Bu Kajari untuk menggunakan rokok ilegal, artinya semakin kita bersih dari rokok yang ilegal ini, penerimaan negara semakin meningkat. Nah, dengan penerimaan negara semakin meningkat, dampaknya juga ke kabupaten kota daerah ini, kita penerimaan DPHCHT-nya juga meningkat. Nah, yang saat ini kita sudah mendapatkan alokasi sebesar 9,3 M, yang mana diantaranya untuk yang langsung ke kesejahteraan masyarakat ini kita anggarkan sebesar 3.360.894. Ini dalam bentuk apa saja ya, Bu Kabak? Kalau yang ini khusus BLT Pak Arif. Yang dalam waktu dekat ini masih proses administrasi. Mungkin dalam waktu 1-2 bulan ke depan, secepatnya lah ini, karena kemarin sudah bersinergi dengan Dinsos Permades untuk realisasinya. Di samping itu kita juga mendapat alokasi untuk BLT ini dari DPHCHT yang provinsi. Yang karena 3,36 tadi kan belum terakomodir semuanya. Nah, ini dari provinsi itu diakomodir sejumlah 1.057 kalau tidak salah. Penerima BLT. Ya, jadi kalau di kabupaten ini sebanyak 2.668 orang. Nah, ini mungkin penerimanya sama, karena kita harus biar tidak terjadi kecemburuan. Jadi sudah disepakati dalam bentuk MOU penerimaan sama 1.200.000. Demikian Pak Arif, mungkin yang bisa kami tambahkan. Bu Kabak, terima kasih. Jadi mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Pak Arif, tadi saya ada pertanyaan, apakah ada pengaruhnya sih terhadap peredaran rokok ilegal itu? Nah, ini kalau kami di Bea Cukai setiap tahun Pak melakukan survei Pak untuk mengukur berapa peredaran rokok ilegal. Tapi memang surveinya secara nasional, angkanya sehingga secara nasional juga Pak. Perlu saya sampaikan bahwa memang terjadi penurunan dari angka rokok ilegal. Mungkin di 2017 itu ada 10,9% dari rokok yang beredar itu adalah ilegal. Nah, di 2018
itu turun menjadi 7,04. 2019 turun lagi 3,03%. Ini memang akibat dari tadi upaya gembur baik represif maupun yang preventif tadi. Tapi di 2020 memang naik, Pak. Jadi 4,98. Karena apa? Di 2020 ini terjadi kenaikan tarif cukai yang sangat tinggi, 20%. Sehingga itu menjadi insentif mendorong orang untuk pemicu untuk menjadi menjual rokok ilegal. Itu memang betul. Faktor pandemi kira-kira berpengaruh di sana? Ada. Tapi di 2021 turun lagi, Pak. Jadi 2,7%. Jadi memang kalau tadi pertanyaannya apakah upaya gembur rokok ilegal ini ada pengaruhnya? Ada, dan ini terukur dengan adanya penurunan dari survei itu. Jadi demikian Pak, tambahan sedikit. Baik, Pak Arif, terima kasih juga untuk Mbak Damai di Bangsri. Tadi disampaikan oleh Pak Asisten 2 bahwa manfaat yang bisa dirasakan oleh warga tadi ya Pak, kira-kira adanya pelatihan untuk pelaku UMKM misalnya di beberapa kegiatan, ini artinya yang melaksanakan dan merasakan juga masyarakat itu sendiri. Jadi artinya ada manfaat yang juga diterima oleh warga masyarakat. Nasya, masih adakah? Masih banyak banget. Oke, disapa lagi Nasya. Oke, ada Zain yang ada di Mantingan. Di kampung saya ada sebagian toko yang jualan merek rokok-rokok yang beda-beda, Pak. Dan harganya itu sangat murah. Apakah itu dikenakan cukai atau ilegal? Sambung lagi dari Pak Sutikno yang ada di 4435. Selamat pagi menjelang siang, bagaimana dengan rokok ilegal yang sudah beredar di warung-warung kecil? Kan mereka pedagang kecil, Pak. Terus masyarakat kan mencari rokok yang hemat dan murah. Bagaimana aja untuk mengatasi hal ini? Dan juga ada lagi, ini yang menarik, kenapa sih harus ada peraturan cukai? Kalau nggak ada kan orang-orang kecil bisa bikin kerajinan rokok dan petani tembakau semangat menanam, Pak. Dari Tito yang ada di Banjaragung. Kita terlebih dahulu ya. Silakan. Pak Arif, ini kelihatannya wilayah ini domain Bea Cukai ini untuk menjawab ini Pak. Dari 3 penanya ini. Dari Zain di Mantingan, Pak Sutekno di 4435, kemudian Tito Banjaragung. Pak Tito Banjaragung. Soal kenapa harus ada cukai? Jadi ya tadi saya sebutkan di awal bahwa memang tujuan cukai itu tadi untuk membatasi peredarannya, karena rokok ini adalah barang yang menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan. Maka kemudian ada cukai. Itu tadi sudah sebetulnya ada terjawab dari awal. Nah, memang ini akhirnya menjadi burden, menjadi beban bagi perokok, karena memang harus memang sengaja dibikin mahal karena supaya tidak semua orang akhirnya mengkonsumsi rokok. Sebetulnya kan melindungi masyarakat juga sebetulnya, tapi tidak terasa gitu. Dan manfaat lain sebetulnya yaitu karena ada uang yang masuk ke kas negara, yaitu ya yang jadi jembatan, jadi jalan, jadi bangunan sekolah, jadi bos dan sebagainya itu. Jadi memang ini merupakan pajak yang tidak langsung ya Pak ya. Memang ini untuk pembangunan. Jadi itu kenapa harus ada cukai seperti itu tadi. Kemudian apakah rokok yang dijual di warung-warung itu yang murah itu apakah legal atau ilegal? Ya seperti saya sampaikan tadi, dilihat aja ada pita cukainya apa tidak. Kalau tidak ada ya bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib, bisa ke Satpol PP, bisa ke kepolisian, bisa ke kami Bea Cukai supaya nanti bisa kita lakukan penindakan dan pembinaan yang diperlukan. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Yang kenapa harus ada aturan itu? Ya itu tadi. Memang ini satu sisi memang akhirnya membuat rokok itu mahal, tapi itu ya memang sengaja supaya mahal. Tapi kan ada sisi positifnya, feedbacknya itu tadi bisa untuk pembangunan. Kemudian ada sebagian menjadi di BHJT juga ke pemerintah daerah. Jadi seperti itu Pak.
Nih, Pak Arief, terima kasih. Ini hanya ngobrol-ngobrol iseng aja ini Pak Dia. Ya. Bahwa di Jepara ini ada satu tradisi yang sudah lama berkembang terutama di desa itu. Kalau orang punya gawe, punya hajat itu manten atau nyunat itu biasanya tetangga-tetangga banyak nyumbangnya ini rokok. Tapi belum ada cerita mendapat sumbangan rokok ilegal. Gengsi lah Pak. Pak Arief mau mencoba. Semoga tidak terjadi ini ada yang nyumbang rokok ilegal ini kan bisa menjadi cerita rame. Soalnya kan harganya udah ketahuan murah itu. Ya. Gengsinya kan. Gengsinya. Prestis. Soal prestis ini. Iya. Pak Arief hati-hati loh, jangan-jangan nanti menginspirasi. Enggak, kalau di desa itu dicatat Pak ya. Dari si A misalnya dulu nyumbang rokok ini merek tertentu ya nanti waktu mengembalikan harus sama. Masya Allah. Baik, ini hanya selingan aja. Nasa, masih ada kan? Ya, masih ada dari Faris yang ada di Pakis Aji. Nah, kalau pedagang tidak tahu atau sengaja menjual rokok ilegal, apakah memang bisa dikenakan hukuman pidana atau sebatas penyitaan rokok ilegalnya saja? Apakah ada sanksi administrasi? Kemudian juga dari Aris yang ada di Mangunan, kalau masyarakat menjumpai produk rokok ilegal sebaiknya lapor ke polisi atau bea cukai. Terima kasih. Ada satu lagi dari Mbak Bahar katanya buka jari itu memang oke. Kalau ada orang berbuat salah tapi tidak malu, tak punya hati nurani itu namanya. Kucing saja kalau berbuat salah pasti malu loh Bu, ngumpet-ngumpet. Jadi ibarat seperti kucing. Jadi ada yang mengapresiasi dari Pak Bahar. Baik, dua pertanyaan saya kira ini buka jari dan nanti Pak Arief dari Bea Cukai ini yang menjawab. Pertama ke buka jari ini Bu. Kalau yang tadi ini kan penyidiknya untuk tindak pidana yang rokok ilegal ini kan bea cukai. Jadi kalau ada apa-apa memang mengadunya ke bea cukai karena memang penyidiknya. Ini penyidiknya untuk tindak pidana yang itu rokok ilegal dan cukai ini ya bea cukai. Makanya kami juga menerima berkasnya juga dari pihak bea cukai. Nanti kemudian baru kami teliti. Nah seperti itu tidak lanjuti. Kalau sudah memang lengkap baru kita nanti naikkan ke pengadilan. Jadi memang di sini penyidiknya ini bea cukai. Jadi kalau ada apa-apa pengaduan juga ke bea cukai seperti itu. Lain dengan tindak pidana yang seperti yang di KUHP itu kan ke polisi biasanya. Tapi ini cukai ya ke bea cukai seperti itu. Nah selanjutnya tadi katanya kalau ada penjual yang tidak tahu. Tapi biasanya iya warung-warung kecil ya kan. Nah ini kan biasanya kan dari bea cukai ya Pak ya. Nah waktu itu apa namanya memang mereka melakukan biasanya semacam operasi ya Pak ya. Nah seperti itu Pak. Jadi kalau udah jadi berkas gitu kan untuk menentukan tuntutannya kan nanti kita ada juga beberapa pertimbangan ya. Kalau di kami karena ini kan kami terima berkasnya dari bea cukai ini. Nah nanti kami juga melakukan penuntutan kan berdasarkan fakta di persidangan ini. Banyak hal ada yang meringankan, ada yang memberatkan seperti itu. Nah seperti itu Pak. Jadi memang apa-apa ini ya secara ilmu kriminologi kan juga kita harus memahami kan penyebab-penyebab kejahatan, apa yang latar belakanginya, ada hal-hal yang memberatkan, yang meringankan. Nah seperti itu Pak. Tapi nanti untuk para penjual ya memang harus berhati-hati terhadap memang jangan sampailah menjual ya rokok-rokok yang ilegal tadi. Yang pertama tadi balik lagi ke hati nurani, namanya menjerumuskan orang lain ya kan. Kemudian yang kedua itu juga melanggar hukum. Nah seperti itu Pak. Jadi kalau udah balik ke sana pasti mereka juga menjauhi Pak. Apa nggak bisa kita seperti negara lain ya Pak ya. Saya pernah nonton suatu pagi itu ditantang koki yang bertugas di kereta cepat yang antar kota di Jepang itu, dia itu sampai rela bangun pagi-pagi hanya untuk menyiapkan dia beberapa sayuran itu dia endapkan dulu itu di ramuan-ramuan itu supaya cita rasanya lebih baik. Cita rasanya saja dipikirkan. Detail itu ya, Mbak? Iya detail. Jadi dia ingin orang yang menikmati makan cita rasanya terjaga seperti itu katanya. Dia rela dia bangun pagi-pagi semuanya disusun terus sebagai koki itu dia melakukan itu. Nah ini
cita rasanya pun dipikirkan. Nah, ini yang jangankan mikirin cita rasa gitu kan, ini yang berbahaya pun dijual. Bisa nggak sih kita punya integritas yang tinggi dengan profesi kita masing-masing seperti orang Jepang? Katanya kita ini kan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang kuasa. Berarti kita tidak bisa meniru mereka gitu kan. Kita ini berintegritas sesuai dengan tugas kita masing-masing. Ya, penjual integritasnya seperti itu. Jangan menjual barang-barang yang berbahaya, yang ilegal. Kami juga penegak hukum juga berintegritas untuk sebagai yang menjalankan amanah yang baik. Seperti itu, Pak. Kalau masing-masing semua sudah menjaga integritas dengan hati nurani yang tadi, saya rasa nggak ada, Pak, yang yang melanggar hukum seperti itu, ya kan? Nah, Pak, kita bisa nggak meniru seperti itu, begitu loh, Pak. Baik, Bu Kajari, terima kasih sekali lagi atas pencerahannya yang luar biasa. Ke Pak Arif soal ada hotline, Pak, mungkin untuk semacam kanal untuk warga yang ada informasi atau melaporkan adanya kejadian atau tindak rokok ilegal. Terima kasih, Pak. Pada dasarnya memang betul seperti yang disebutkan oleh Bu Kajari tadi, bahwa memang yang berwenang untuk melakukan proses terhadap pelanggaran atau tindak pidana cukai ini adalah bea cukai, Pak. Nanti kita juga setelah itu menyerahkan ke kejaksaan. Namun demikian memang untuk tentunya tidak serta-merta juga penyidik ini kemudian memproses itu ya. Tetap kita harus melihat juga apakah itu memenuhi unsur apa tidak ya. Memenuhi unsur apa tidak. Nah, baru yang kemudian memenuhi unsur inilah kemudian akan kita lanjutkan ke penyidikan. Nah, apakah lapornya harus ke bea cukai? Tentunya seperti disebutkan oleh Ibu Kajari tadi, kita tidak bisa bekerja sendirian. Nah, ini sinergi juga kita bangun, Pak, terutama juga dengan semua aparat terkait, aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya juga dari Pemda, dalam hal ini Satpol PP. Kami mempunyai aplikasi, Pak, namanya Sirolek. Sirolek ini sudah kami sampaikan Rolek juga. Ya, Pak? Sirolek. Pakai X apa K? G. Oh, G. Sistem pelaporan rokok ilegal. Keren. Jadi di sini kita juga istilah menggalang dari teman-teman dari Satpol PP atau dari apa namanya, dari Pemda. Biasanya ini Satpol PP atau di Biro Perekonomian kalau nggak salah, itu sudah kita bekali dengan bagaimana cara menggunakan aplikasi Sirolek ini. Ini sudah bisa di-download di Play Store. Nah, ini memang yang nanti yang memang yang melaporkan memang PIC dari apa namanya, dari Sirolek ini di Pemda. Namun masyarakat, artinya begini, Pak, kami ini bea cukai juga jumlahnya terbatas ya, cakupannya juga terbatas. Sekiranya memang tidak bisa melaporkan ke bea cukai, juga bisa melalui teman-teman di misalnya Satpol PP atau kemudian di kepolisian juga nggak masalah. Jadi nanti dari pihak kepolisian melimpahkan ke kami. Jadi demikian, Pak. Jadi ke penegak hukum yang ada itu bisa melaporkan, tapi nanti dari penegak hukum yang lain itu akan melimpahkan ke bea cukai, Pak. Dan khusus untuk yang di Pemda ini, di Satpol PP maupun di Biro Perekonomian ya, nanti juga akan bisa menginput ke aplikasi Sirolek itu, Pak, untuk pelaporan rokok ilegal, Pak. Demikian, Pak. Pak Arif, matur nuwun. Nasya, kira-kira sudah tuntas ya? Masih ada 2 sih, kita tuntaskan ya sekarang. Surprise masih cukup? Cukup. Oh, kita cukupkan 2 lagi sampai selesai. Iya, ini 2 terakhir. Mohon ya. izin Pak Arif, Bu Kajari, Pak As untuk kita selesaikan biar doorway-nya terbagi rata. Biar semuanya clear. Ya, oke. Dari Dino yang dari Pengkol. Untuk kaum milenial saat ini juga sudah banyak yang menggunakan rokok elektrik sejenis vapor. Apakah ini juga sama halnya dengan rokok tembakau? Karena jika dilihat dari kemasan liquidnya terdapat cukai juga. Kemudian yang terakhir ada Zunita yang ada di Sowan sosialisasi terhadap masyarakat sepertinya masih kurang loh tentang rokok ilegal dan bagaimana cara masyarakat membedakan cukai asli dan cukai palsu. Cukup. Oke, Nasya.
Ada tambah 2 lagi Pak, ini kelihatannya juga ke Pak Arif lagi nih. Baik. Soal rokok elektrik ya, itu juga bercukai ternyata. Terus Yunita soal sosialisasi kelihatannya masih kurang. Nah, ini tugas kita bersama nanti. Oke Pak Arif, monggo. Baik, betul bahwa memang rokok elektrik ini atau vape ya, nama kerennya biasanya kita sebut vape ini juga dikenakan cukai. Maka dari kemasan botolnya itu memang dilekati pita cukai karena memang pada dasarnya yang dikenakan cukai ini antara lain adalah hasil tembakau. Nah, vape ini memang salah satunya. Dia memang ekstrak dari tembakau. Kemudian di dalam bentuk cairan, kemudian dihisap dengan menggunakan media elektrik tadi ya Pak. Jadi, maka kemudian setelah kita kaji, memang ini baru beberapa tahun dikenakan Pak. Karena memang vape ini juga baru tren sekitar beberapa tahun ini, dan ini betul sudah kita kenakan Pak. Kemudian masalah sosialisasi memang betul ini nanti PR kita bersama, dan ini salah satu memang dari DPHJHT ini bisa kita andalkan untuk melaksanakan sosialisasi ini. Dan alhamdulillah sebelumnya sudah banyak sekali sosialisasi ya, baik yang tatap muka, kemudian lewat radio seperti ini, media, wayangan, dan sebagainya sebenarnya sudah banyak sekali. Dan memang harapannya bisa mengurangi rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Arif, Kang Mas Mbak Yu. Demikian tadi pembicaraan kita selama 1 jam, tapi mungkin sebagai closing, saya harapkan Pak Bupati yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Pak Asisten 2, pesan kepada warga masyarakat, Pak As. Monggo, Pak. Siap, Mas Arif. Jadi untuk semua warga masyarakat Jepara, khususnya ini pendengar setia dari Radio Kartini, tercinta kita ini, kita sampaikan agar kita itu bisa memahami dulu, baru setelah itu memberikan pemahaman kepada teman, lingkungan, ataupun orang lain, dalam rangka ada satu pernyataan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang taat hukum, kemudian juga taat membayar pajak. Salah satu penjabaran yang sangat luas ini, ambil contoh satu tadi dari Mas Aris Mangunan ya Mbak, Mbak Nasya. Mbak Nasya ya. Ini kalau ada apa-apa dilaporkan, manakala terjadi pelanggaran hukum di lingkungan sekitarnya. Yang paling penting juga tidak membeli dan menggunakan barang-barang ilegal tersebut. Ini salah satu contoh kecil saja dari sekian banyak contoh yang nanti dalam penjabaran statement yang menyatakan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang taat hukum dan taat membayar pajak. Begitu Pak Arif untuk hal yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Jepara yang tercinta ini bisa dinamis, berkembang dan sejahtera untuk kita semua. Amin, amin. Harapan dan doa kita bersama. Pak Asisten, luar biasa. Terima kasih para narasumber, Ibu Kajari, Pak Arif, Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Pak Asisten dan Bu Kabag Perekonomian. Terima kasih atas motivasi, spirit dan pencerahannya, sehingga tadi disampaikan Pak Asisten bahwa kita ke depan semakin berproses untuk menjadi lebih baik, seperti tadi pesan dari Bu Kajari, untuk tidak mendolimi diri kita sendiri gitu ya Bu. Ya. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi dalam lain kesempatan, Kang Mas Bayu. Kita ingin semua agar Jepara ke depan tentu saja lebih baik, maju dan sejahtera. Demikian yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Salam semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke rekan siar saya, Nasya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Arif, dan terima kasih banyak semua narasumber yang telah hadir di dialog Cukai siang hari ini. Gempur rokok ilegal. Nungguin ya siapa yang dapat hadiah. Banyak banget hadiah siang hari ini yang bakal kita bagi untuk Anda, Kang Mas Bayu. Jangan khawatir ya. Nah,